Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tatar Fatal Fadil. Saya di sini berperilaku sebagai moderator yang ingin mewakilkan kelompok saya. Kelompok saya adalah kelompok 1 pada mata kuliah rancangan percobaan di jurusan Teknologi Pangan Untirta 2020. Pada kesempatan kali ini saya dan kelompok saya akan menjelaskan hasil dari laporan praktikum kami mengenai uji asumsi. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu ada Indria Rahayu, saya sendiri Muhammad Tatar Fatal Fadil, ada Mutia Sofiandira, dan ada Nurul Rahmadewi. Nah, selanjutnya. Sebelum masuk ke dalam kasus soal, ada baiknya kita mengerti terlebih dahulu apa itu pengertian dari uji asumsi. Jadi uji asumsi itu pada dasarnya adalah salah satu uji yang digunakan sebagai syarat statistik. Uji asumsi ini adalah uji yang harus dilakukan sebelum kita melakukan uji hipotesis. Sehingga uji asumsi itu syarat sebelum kita masuk ke dalam uji hipotesis dalam suatu penelitian. Nah, uji asumsi ini kita lakukan agar apabila nanti kita meneliti sesuatu dan hasil penelitian kita tidak sesuai dengan hipotesis, kita tidak harus memanipulasi data supaya terlihat seperti hasil penelitian kita itu sesuai dengan hipotesis, karena sudah dilakukan uji asumsi sebelumnya. Menurut Azwar 2010, analisis atau uji hipotesis dapat dilakukan tanpa perlu melakukan uji asumsi terlebih dahulu. Namun, apabila hasil dari uji asumsi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan peneliti, maka analisisnya itu tidak selalu tidak valid, karena namanya juga uji asumsi. Jadi itu hanya asumsi sebelum dilakukan dan terdapat hasil penelitian yang valid gitu. Apabila kita menemukan posisi ini dalam suatu penelitian, kita harusnya membiarkan data sebagaimana mestinya dan tidak melakukan manipulasi data yang akhirnya menyebabkan kebohongan data pada penelitian yang kita lakukan. Setelah memahami apa itu uji asumsi dan kapan dia harus digunakan dan apa fungsinya, kita akan masuk ke kasus soal yang soal ini akan kita olah dalam laporan praktikum uji asumsi ini. Nah, judul dari kasus soal yang ditetapkan ini adalah penentuan formula proporsi antara konsentrasi dan jenis bahan pengisi yang tepat dalam pembuatan pewarna bubuk merah alami. Soalnya sendiri tertera bahwa mahasiswa teknologi pangan melakukan penelitian tentang kelayakan pewarna bubuk merah alami yang bertujuan untuk menentukan formula proporsi antara konsentrasi dan jenis bahan pengisi yang tepat dalam pembuatan pewarna bubuk merah alami dengan menggunakan rancangan acak lengkap 2 faktor. Faktor pertamanya itu adalah jenis bahan pengisi yang dilambangkan dengan P, yaitu ada 2, maltodextrin dan dextrin. Dan selanjutnya faktor kedua adalah konsentrasi bahan pengisi yang dilambangkan dengan K. Tarafnya itu ada 0%, 5%, 10%, 15%, dan 20%. Setiap perlakuan itu diberi pengulangan 3 kali untuk memastikan hasil penelitian dengan baik. Nah, setelah dilakukan penelitian dengan metode yang sudah seperti tadi saya sebutkan, diperoleh data aktivitas antioksidan sebagai berikut. Di sini terdapat data yang dilambangkan oleh huruf P dan huruf K dan antioksidan. Bisa dilihat di sini. Nah, ini adalah data yang kami olah pada praktikum kali ini. Selanjutnya akan saya bacakan note-nya. Jadi, berdasarkan tabel yang tadi, dextrin 15% U1 itu melambangkan 2 angka NIM terkecil yang kami ubah kurang dari 50, apabila kurang dari 50 tambah 50, jadi ada perubahan data yang disesuaikan untuk merubah data agar praktikum dapat dilakukan dengan sesuai gitu lah. Nah, ini perubahan datanya bisa dijelaskan di sini, tapi ini sudah tergambar dalam tabel yang sudah saya perlihatkan tadi sebelumnya. Selanjutnya, untuk faktor dan indikator-indikator pengujian lain akan disebutkan oleh teman saya, Saudari Nurul Rahmadewi. Dipersilakan. Iya, jadi pada perancangan percobaan itu terdapat istilah-istilah yang digunakan seperti faktor, taraf atau level, perlakuan, respon, satuan percobaan, dan satuan amatan. Kemudian terdapat prinsip dari perancangan percobaan itu sendiri, yaitu lokal kontrol dan pengulangan.
Perancangan percobaan pada kasus soal tersebut terdiri dari dua faktor, yaitu jenis bahan pengisi dan konsentrasi bahan pengisi. Jenis bahan pengisi dan konsentrasi bahan pengisi merupakan faktor karena keduanya adalah variabel bebas yang dicobakan pada kasus soal tersebut. Faktor itu sendiri memiliki pengertian, yaitu variabel bebas yang dicobakan dalam percobaan sebagai penyusun dari struktur perlakuan. Kemudian taraf atau level. Taraf atau level adalah nilai-nilai atau tingkat dari faktor perlakuan yang dicobakan. Karena pada percobaan ini menggunakan dua faktor, sehingga levelnya yaitu untuk faktor jenis bahan pengisi levelnya ada dua, yaitu maltodextrin dan dextrin. Sedangkan untuk faktor konsentrasi bahan pengisi levelnya ada 5, yaitu 0%, 5%, 10%, 15%, dan 20%. Kemudian perlakuan. Perlakuan adalah prosedur atau metode yang diterapkan pada unit percobaan. Perlakuan dari percobaan ini adalah pemberian 2 jenis bahan pengisi dan 5 konsentrasi bahan pengisi yang berbeda. Pemberian 2 jenis bahan pengisi dan 5 konsentrasi bahan pengisi yang berbeda menjadi perlakuan karena keduanya merupakan prosedur atau cara yang dilakukan dalam percobaan tersebut. Kemudian respon. Respon merupakan sesuatu yang diamati atau diukur dalam percobaan. Respon dari percobaan pada kasus soal ini yaitu aktivitas antioksidan, karena aktivitas antioksidan merupakan parameter yang diamati dari percobaan tersebut dengan cara melihat apakah terdapat pengaruh dari kedua faktor yang dicobakan terhadap aktivitas antioksidannya untuk nantinya diambil kesimpulan. Selanjutnya, satuan percobaan. Satuan percobaan adalah satuan terkecil dalam suatu percobaan yang diberi suatu perlakuan. Satuan percobaan dari kasus soal ini yaitu 30 unit percobaan pewarna merah bubuk alami. 30 unit percobaan pewarna merah bubuk alami menjadi satuan percobaan karena pada percobaan tersebut perlakuan diberikan pada 30 unit percobaan. 30 unit percobaan didapatkan dari perkalian antara faktor jenis bahan pengisi dan konsentrasi bahan pengisi. Kemudian hasilnya dikalikan dengan pengulangannya sehingga didapatkan unit percobaan sebanyak 30. Kemudian satuan amatan. Satuan amatan merupakan anak gugus dari satuan percobaan tempat di mana respon perlakuan diukur. Pada kasus soal ini, satuan amatannya adalah pewarna bubuk merah alami. Pewarna bubuk merah alami menjadi satuan amatan karena merupakan bagian dari satuan percobaan, di mana satuan percobaan yang sebanyak 30 unit itu adalah pewarna bubuk merah alami. Dan respon dari pewarna bubuk merah alami ini yaitu aktivitas antioksidan yang nantinya akan diukur. Kemudian prinsip dari perancangan percobaan yaitu adalah lokal kontrol dan pengulangan. Lokal kontrol atau pengendalian tempat percobaan yaitu suatu perlakuan dengan cara mengendalikan kondisi lingkungan agar objek yang diteliti itu homogen. Pada percobaan ini tidak ada lokal kontrolnya karena pada kasus soal tersebut tidak disebutkan suatu hal yang dikontrol atau dikendalikan untuk menghomogenkan objek. Biasanya suatu hal yang dikontrol itu dapat berupa suhu atau kelembapan. Lanjut ke pengulangan. Pengulangan adalah perlakuan yang muncul lebih dari satu kali dalam suatu percobaan. Pada kasus soal ini disebutkan bahwa setiap perlakuan diulang 3 kali, sehingga pengulangan dari percobaan kasus soal tersebut yaitu sebanyak 3 kali. Pengulangan dilakukan untuk meningkatkan ketelitian. Semakin banyak pengulangan, maka akan semakin meningkatkan ketelitian. Selanjutnya, rancangan lingkungan yang digunakan pada percobaan ini yaitu rancangan acak lengkap faktorial atau rancangan acak lengkap 2 faktor. Menggunakan rancangan ini karena kondisi dari unit penelitian yang digunakannya relatif homogen seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Faktorial ini juga digunakan karena untuk melihat pengaruh interaksi antara faktor yang diuji cobakan, apakah responnya itu positif atau negatif. Kemudian hipotesis yang digunakan pada rel faktorial ini itu ada 3. Hipotesis yang pertama yaitu pengaruh interaksi faktor 1 atau jenis bahan pengisi dan faktor 2 atau konsentrasi bahan pengisi. H0-nya yaitu interaksi jenis dan konsentrasi bahan pengisi yang berbeda itu nggak berpengaruh terhadap aktivitas antioksidan pewarna bubuk merah alami. Dan H1-nya interaksi jenis dan konsentrasi bahan pengisi yang berbeda berpengaruh terhadap aktivitas antioksidan pewarna bubuk merah alami. Terus hipotesis yang kedua yaitu pengaruh faktor atau jenis bahan pengisi. H0-nya itu jenis bahan pengisi yang berbeda tidak berpengaruh terhadap aktivitas antioksidan pewarna bubuk merah alami.
Dan H1-nya yaitu jenis bahan pengisi yang berbeda berpengaruh terhadap aktivitas antioksidan pewarna bubuk merah alami. Kemudian hipotesis tiganya yaitu pengaruh faktor 2 atau konsentrasi bahan pengisi. H0-nya itu konsentrasi bahan pengisi yang berbeda tidak berpengaruh terhadap aktivitas antioksidan pewarna bubuk merah alami. Dan H1-nya yaitu konsentrasi bahan pengisi yang berbeda berpengaruh terhadap aktivitas antioksidan pewarna bubuk merah alami. Kemudian untuk uji asumsi terdiri dari hipotesis uji normal dan uji homogen. Hipotesis dari uji normalitas itu H0-nya menyebar normal dan H1-nya tidak menyebar normal. Kemudian hipotesis dari uji homogen, H0-nya homogen dan H1-nya tidak homogen. Kemudian model linier yang digunakan yaitu YIJK sama dengan mu plus alfa I plus beta J plus buka kurung alfa beta tutup kurung IJ plus galat IJK. Di mana I adalah taraf keberapa dari faktor A. J adalah taraf keberapa dari faktor B, dan K adalah pengulangan keberapa dari perlakuan yang dicobakan. YIJK adalah pengamatan faktor A pada taraf ke I, faktor ke B pada taraf ke J, dan ulangan ke K. Kemudian mu itu adalah rataan umum, alfa I adalah pengaruh faktor A pada taraf ke I. Kemudian beta J adalah pengaruh faktor B pada taraf ke J. Kemudian buka kurung alfa beta tutup kurung IJ adalah interaksi faktor A pada taraf ke I dan faktor B pada taraf ke J. Dan yang terakhir galat IJK adalah pengaruh galat pada faktor A taraf ke I, faktor B pada taraf ke J, dan ulangan ke K. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi pada tahap selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan aplikasi RStudio. Sebelumnya data yang tadi dapat yang disebutkan oleh Akar tadi di awal itu dibuat di tabel Excel, kemudian diketik dengan rumus sintaks faktorial, tanda panah, strip, read, dot delink, buka kurung, tanda kutip, clipboard tutup kurung. Kemudian di run untuk menginput datanya. Selanjutnya diketik model faktorial, tanda panah, strip, LM, buka kurung antioksidan, sehingga K ditambah P ditambah K titik 2P, koma data, sama dengan faktorial tutup kurung, kemudian di run. Kemudian selanjutnya diketik ANOVA, buka kurung, model faktorial, tutup kurung, untuk melihat data uji ANOVA. Ya, di sini uji ANOVA yang dihasilkan itu terdapat 3 bintang pada faktor K, yaitu faktor konsentrasi bahan pengisi, faktor P jenis bahan pengisi, dan pada interaksi faktor K dan P. Nah, terdapat 3 bintang antara ketiga faktor tersebut yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata pada setiap perlakuan, yang artinya ketiga perlakuan ini berpengaruh terhadap respon aktivitas antioksidan yang diamati. Nah, saat melakukan penelitian dan analisis ini, terdapat galat yang harus dipenuhi. Nah, sehingga perlu dilakukan uji asumsi untuk melihat normalitas kehomogenan ragamnya, dan objek yang digunakan ini saling bebas atau acak. Nah, selanjutnya uji asumsi ini dilakukan dengan uji Shapiro atau normalitas untuk mengetahui sebaran normal pada galat, dan uji Bartlett untuk mengetahui kehomogenan pada ragamnya. Bisa lanjut, Mo. Kemudian diketik dengan rumus galat, tanda panah, strip, model faktorial, tanda doral, residual. Kemudian diketik run. Selanjutnya diketik lagi kiki nom, buka kurung, galat, kemudian run. Dapat dilihat hasilnya terdapat di plot.
Nah, Kiki plot ini menunjukkan perbandingan residual dengan sebaran normal yang sudah terlihat ya seperti ini. Kita lanjut, Mutia. Selanjutnya diketik Kiki line, buka kurung, galat, kemudian diklikkan. Didapatkan hasilnya di kolom plot ini. Nah, grafik pada Kiki plot ini menunjukkan galatnya ini sudah menyebar secara normal karena titik-titik tidak berada jauh pada garis lurus. Jadi untuk memastikannya, maka diperlukan uji Shapiro dengan melihat p-value yang dihasilkan. Uji normalitas ini, jika kenormalannya itu jika data yang ragam yang homogen tuh menyebar secara normal, tapi kalau misalkan data yang menyebar secara normal tuh tidak selalu mempunyai ragam kehomogenan. Selanjutnya dilakukan uji normalitas. Nah, uji normalitas ini merupakan sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Dilakukan dengan menulis rumus Shapiro, .test, buka kurung, galat, tutup kurung, kemudian dirun. Akan muncul hasilnya di kolom konsul. Nah, di sini data galatnya terlihat W-nya itu adalah 0,95989 dengan p-value 0,3077. Nah, hasil p-value pada uji Shapiro ini lebih besar dari alfa, yaitu sebesar 0,05, yang artinya itu data itu sudah menyebar secara normal. Kemudian selanjutnya pada uji homogen. Uji homogen ini merupakan suatu prosedur uji statistik yang bertujuan untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel yang telah diambil ini berasal dari populasi yang memiliki varian yang sama. Kemudian diketik dengan rumus prediksi, tanda panah, strip, modulo faktorial, tanda dolar, fitted.values, kemudian diklikkan. Selanjutnya diklik kembali plot, buka kurung X sama dengan prediksi, koma Y sama dengan galat, koma min sama dengan kutip 2 residual, PS fitted values, kutip 2 kurung, kemudian dirun. Didapatkan hasilnya pada kolom plot. Nah, seperti yang saya ucapkan tadi sebelumnya, ada hubungan antara data yang menyebar secara normal dengan data yang mempunyai ragam homogen. Kalau data yang ragam homogen menyebar secara normal, tapi kalau datanya normal belum tentu homogen. Dan uji asumsi homogenitas ini mensyaratkan bahwa distribusi residu ini untuk masing-masing tiap kelompoknya harus punya ragam yang sama. Nah, ini berarti bahwa nilai IJ pada model linear tadi itu harus mempunyai level variabel independen yang mempunyai nilai rata-rata, ada ragam nilai residual dan ragam datanya dalam grup yang sama harus homogen atau dalam data atau dalam galat maksudnya. Selanjutnya diketik head, buka kurung, rel faktorial, dan diklik run. Hasilnya terdapat di kolom konsul. Nah, ada hubungan ragam kehomogenan dengan uji yang lainnya itu jika data yang menyebar secara normal dan data yang mempunyai ragam homogen, data yang ragamnya homogen ini akan menyebar secara normal, tapi data yang menyebar secara normal belum tentu punya ragam yang homogen. Bisa lanjut, Mut. Selanjutnya untuk memasukkan data kombinasi pada tabel digunakan dengan rumus rel faktorial kombinasi, tanda panah, strip paste, buka kurung rel faktorial, tanda dolar K, koma, rel faktorial, tanda dolar P, koma, set sama dengan kutip 2, tutup kurung.
kemudian diklik run. Selanjutnya untuk menguji kehomogen ragam pada kombinasi digunakan uji Bartlett dengan kode selanjutnya diketik rumus dengan faktorial tanda kurung kombinasi, tanda panah strip faktorial kombinasi, kemudian diklik run. Nah, selanjutnya untuk menguji kehomogenan ragam pada kombinasi digunakan uji Bartlett dengan kode Bartlett.s antioksidan tanda hingga kombinasi koma data sama dengan rel faktorial, kemudian diklik run. Akan muncul pada kolom konsol. Ya, di sini didapat data antioksidan dari kombinasi, yaitu ada DF-nya 9 dengan p-value-nya kurang dari 2,2. Hasil p-value ini lebih kecil dari alfa yang 0,05, yang artinya data tidak menyebar secara normal. Baik, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Atar. Baik, setelah melakukan serangkaian penelitian dan pengujian menggunakan software RStudio yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan dengan menggunakan aplikasi RStudio, didapatkan hasil diantaranya adalah pada faktor 1 atau P yang menggambarkan jenis bahan pengisi terdapat bintang 3, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 dan H1 bahwa menerima H1 dan menolak H0. Yang artinya jenis bahan pengisi yang berbeda berpengaruh pada aktivitas antioksidan pewarna bubuk merah alami. Kemudian pada faktor 2 yang dilambangkan dengan huruf K yang menggambarkan konsentrasi bahan pengisi terdapat bintang 3, sehingga dapat disimpulkan bahwa menerima H1 dan menolak H0. Yang artinya konsentrasi bahan pengisi yang berbeda berpengaruh terhadap aktivitas antioksidan pewarna bubuk merah alami. Tanda 3 bintang pada hasil analisis tabel varian dengan uji ANOVA menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata terhadap setiap perlakuan, yang artinya setiap perlakuan berpengaruh terhadap respon. Selanjutnya, pada uji normalitas dihasilkan p-value sebesar 0,3077, maka didapatkan hasil H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini disebabkan oleh p-value yang didapat lebih besar dari alfa, yaitu 0,05. Artinya, galat yang dihasilkan sudah menyebar secara normal. Terakhir, uji homogen yang dilakukan untuk menguji kehomogenan ragam pada kombinasi yang menghasilkan p-value sebesar min 2,2 E pangkat min 16 yang menggambarkan hasil yang menolak H0 dan menerima H1. Hal ini disebabkan oleh nilai p-value yang tidak lebih besar dibandingkan alfa, yang sebesar 0,05. Artinya, ragam pada kombinasi tidak homogen. Baik, berikut adalah penjabaran dari laporan praktikum kami mengenai uji asumsi yang dapat kami jelaskan. Mohon maaf semuanya apabila ada kesalahan kata dan kesalahan penjelasan yang kami lakukan. Apabila ada yang mengetahui bagaimana kesalahan itu dapat diperbaiki, dapat diberitahu lewat kolom komentar. Dan kami menerima segala revisi dan meminta maaf atas segala kesalahan yang telah kami lakukan. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.